Siapa di sini yang bosan banget denger kabar berita MBG yang tiap minggu kita selalu aja denger kabar buruk? Coba tunjuk tangan. Gue orangnya. Gue termasuk orang yang seenggaknya itu pengen ya MBG itu berhasil. Kenapa begitu? Karena itu aja kita juga. Seenggaknya kalau misalnya pada akhirnya memang pemerintahan yang sekarang itu kekeh biar tetap ada gitu ya. Adik-adik kita, terus habis itu orang-orang emang dikasih gitu ya, benar-benar dikasih secara maksimal, benar-benar dikasih tanpa adanya potongan ataupun drama-drama yang ngebuat mereka sendiri justru ngerasa kalau misalkan ini sia-sia gitu. Padahal 6 hari yang lalu kita sempat bahas kalau misalkan katanya MBG didramain gara-gara orang-orang tua itu pada bingung kenapa MBG tetap dikasih pada hari libur. Ya, yang mana di video ngopi tersebut ya, kita udah sama-sama throwback kalau misalkan ternyata itu rencana udah ada dari bulan Juni. Mereka udah ngasih tahu kalau misalkan hari libur pun bakal tetap dapat bahkan waktu puasa juga. Well, setelah kemarin rame gitu banyak banget orang-orang yang baru tahu. Akhirnya kalau nggak salah tuh ada follow up berita kalau misalkan MBG yang untuk beberapa SPPG akhirnya di stop sampai awal tahun 2026. Belum kelar ya nuansa MBG yang tiba-tiba diributin gara-gara hari libur tetap dikasih. Beberapa hari yang lalu kembali lagi rame ada salah satu orang tua di daerah Riau yang nangis-nangis gara-gara anaknya kena intimidasi. Anak dan juga dianya kena intimidasi gara-gara komentarin soal menu MBG yang dirapel 5 hari. Ya, dan di video ngopi kesempatan kali ini kita bahas bareng-bareng karena udah ada hasil dari dramanya. Kita udah tahu bagaimana penyelesaiannya gitu ya. Udah ada mediasi juga dari Dinas Pendidikan sana dan BGN-nya sendiri udah klarifikasi. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gua, your favorite Uncle Om Ray. Pertama kali drama ini muncul itu dari Facebook. Yes, dari akun pribadi ibunya namanya Bu Nurul Oriana. Di mana dia tanggal 24 Desember 2025 ngeposting menu MBG yang dikasih untuk 5 hari dengan bilang rapelan MBG untuk 5 hari. Terus kemudian rame nih sama teman-temannya yang ada di Facebook. Terus habis itu tiba-tiba 2 hari kemudian ya beliau komen lagi. Buat postingan lagi. Dengan bilang kayak hati-hati untuk yang memposting tentang MBG. Jangan sampai condo deyen pribadi ala kone gertak. Nah ini bahasa Riau ya, gue gak ngerti. Kita langsung baca aja pakai bahasa translate Indonesianya. Untuk semuanya hati-hati untuk yang memposting tentang MBG. Jangan sampai seperti saya. Saya pribadi sudah kena ancaman karena memposting MBG kemarin. Tidak boleh mempostingnya lagi. Apa yang dapat terima saja apa adanya, berapapun nominalnya. Pak Prabowo, Pak Deddy Mulyadi, tolong, saya pribadi dapat ancaman. Ini lucu banget, ngeteknya Pak Deddy Mulyadi padahal beliau orang Riau. Kang Deddy kan dari Jawa Barat ya, punya fate aja udah terkenal sampai ke daerah Riau, gokil. Terus kemudian kalau misalnya lihat dari beberapa postingan-postingan terbarunya, beliau makin banyak curhat gitu tentang dampaknya ketika ngeposting menu yang sebelumnya. Dimana ini tanggal 20 Desember lah ya, di hari yang sama ya, beliau bilang untuk anakku Aira nggak apa-apa kita nggak sekolah dulu ya, minta maaf bunda imbasnya ke kamu, bunda pun nggak tahu kesalahan bunda entah di mana, atau tidak pernah menyenggol nama menyebut merek, bunda kena ancaman dan kamu dikeluarkan sekolah, doakan mereka yang telah menzolimi kita, love you sayang bunda Zunaira alias Farina. Jadi di postingan ini dikasih tahu kalau misalnya bahkan anaknya katanya sampai dikeluarkan dari sekolah gara-gara dia cuman ngeposting menu MBG. Well, ini makin ramai lagi setelah beritanya itu di posting ulang sama Lambe Turah 2 hari yang lalu, tepat tanggal 29 Desember 2025. Dimana judulnya posting menu rapelan MBG, seorang ibu di Kampar ngadu kena intimidasi hingga anak dikeluarkan dari sekolah. Kalau misalnya lu makin mendalami akun Facebooknya gitu, lu bakal tahu kalau misalnya bahkan Bu Nurul ini itu nge-screenshot DM antara beliau sama orang yang emang ngasih intimidasi gitu lewat WA. Nah, sekarang tanggal 31 Desember 2025 ya, udah banyak banget portal berita yang ngeberitain ini semua ya. Salah satunya Tempo dengan judul penjelasan orang tua yang protes menu MBG di Riau. Kemudian Kompas.com ya, ini lewat format video dan kita bakal nonton bareng-bareng soalnya konteksnya lengkap banget ya, sama klarifikasi sama kelanjutan kabarnya kayak gimana gitu. Terus kemudian dari konteks.id dengan judul viral ibu di Kampar nangis usai unggah menu MBG, di mana BGN tegaskan tak ada anak dikeluarkan. Well, setelah tanggal 29 sampai tanggal 30 Desember 2025 akhirnya ibunya ini dimediasi sama Dinas Pendidikan. Nah, terus kemudian lu bisa lihat sendiri hasil mediasinya lewat berita kompas.com ini. Orang tua murid pihak PAUD pengelola. Sorry, ini kayaknya udah gua play sebelumnya. Seorang ibu di Kampar Riau mengaku anaknya beliau juga sampai buat video ya, ini yang bikin rame. Postingan menu MBG yang dirapel 5 hari. Ia adalah Nurul Oriana, warga desa Ranah Baru di Riau yang mengunggah foto 3 kotak MBG. Tampak susu kotak kacang, buah dan kue dalam paket tersebut. Nurul menuliskan narasi rapelan MBG 10.000 ya itu ya? dengan emosi. Berapa sih ininya anggaran
anggarannya per anak 10.000 ya, 12.000. Oji tertawa. MBG itu diterima anaknya yang bersekolah di PAUD Melati. Setelah postingan itu viral, Nurul mengaku mendapat tekanan. Bahkan ia merasa anaknya disebut-sebut diberhentikan dari sekolah. Nurul kemudian membuat video menyampaikan curahan hati sambil menangis dan meminta bantuan Presiden Prabowo karena merasa anaknya menjadi korban permasalahan. Iya, jadi kalau misalnya emang pengen lihat video kayak gimana, ini udah di-share juga sama Lembe Turah gitu ya. Videonya nggak dipotong sama mereka. Apa cenikoy? Tapi pakai bahasa Riau, jadi gua nggak tahu sebenarnya beliau ini konteksnya ngomong apa gitu. Intinya beliau sendiri itu minta pertolongan Pak Prabowo soalnya anak-anaknya dan juga dirinya sendiri itu diintimidasi sama orang-orang sekitar gitu katanya. Untuk Pak Prabowo. Apa cenikoy? Apa cenikoy untuk orang musikin Pak Prabowo nak boleh bersuara loh Pak Prabowo. Ya sedihnya beliau masih punya harapan juga gitu ya, dan emang bener-bener punya faith ke presiden gitu, Pak Prabowo dan juga Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Jadi agak sedikit ironis kalau misalnya pada akhirnya justru ya yang lagi kena masalah itu adalah pendukung dari yang emang memilih Pak Presiden sendiri gitu loh. Dan suarakan masalah MBG ya Pak Prabowo. Kono ancam dan Pak Prabowo. Ya lu bisa lihat sendiri orang-orang juga langsung berkomentar soal hal ini gitu ya, dimana kayaknya ini udah bukan rahasia umum lagi kalau misalnya ngomentarin soal MBG gitu ya, lu mungkin bakalan dapat intimidasi juga, cuman ya nggak akan rame di media sosial soalnya kalau misalnya rame ya makin bahaya lagi ya nggak sih. Feby saya bilang kayak lahan basah ke rumah masak anti kritik gitu ya konsepnya. Kira kayaknya MBG ini tergantung dapurnya deh, karena memang ada yang gak amanah kayak di tempatku gak amanah, beda dengan di tempat keponakanku yang sempat terpenuhi. Iya anjir, kayak gak usah jauh-jauh dah, lu coba lihat antar desa. Beda banget, gak usah MBG dah. Ya posyandu ya. Itu kadang beda anjir, antara desa yang mana sama desa yang mana gitu ya. Kadang menunya itu sendiri yang desa sebelah tuh buset lengkap banget kan. Ternyata kalau misalnya kita lihat sama desa kita sendiri atau desa mana gitu, oh justru malah kurang banget gitu. Tergantung siapa yang ngurus sebenarnya. Ya cuman balik lagi. Kita punya pusat yang seharusnya itu bisa jadi pengendali mutu. Jadi setiap daerah itu nggak harus benar-benar beda banget kelihatannya. Ya bisa sama secara merata gitu ya. Karena ya mungkin secara anggaran pun harusnya sama gitu ya. Diterimanya pun harusnya sama juga gitu. Meskipun mungkin secara menu bakal berbeda-beda ya. Gak sedikit juga kalau nggak salah tuh ada beberapa influencer atau koki-koki yang pada akhirnya jadi ketua SPPG, terus habis itu selalu ngeposting gitu ya menu-menu apa aja yang bakal dikasih, dan ternyata tuh kalau misalnya lu lihat dari beberapa postingannya ya lumayan enak-enak coy kelihatannya ya. Oke, kita bakal lanjut lagi berita dari Kompas. Jadi seperti ini kelanjutannya. Ini kemudian dimediasi di Ya udah dimediasi sama Dinas Pendidikan sana. Pertemuan melibatkan orang tua murid, pihak PAUD, pengelola MBG, Dinas Pendidikan serta kepolisian. Hasilnya seluruh pihak sepakat bahwa masalah ini yang penting nih, terjadi karena miskomunikasi. Tidak ada unsur kesengajaan dan pihak PAUD menegaskan tidak ada anak yang dikeluarkan dari sekolah. FYI. Nah, jadi begini coy permasalahannya. Ternyata ya ada misinformasi antar si ibu dan juga SPPG-nya. Di awal postingan ibunya itu bilang kalau misalkan ini 3 makanan untuk 5 hari. Ternyata waktu di mediasi SPPG yang bilang kalau misalkan 3 menu ini ya, 3 makanan ini untuk 3 hari aja. Soalnya dia udah diberitahu kalau misalnya katanya MBG itu dikasih 2-3 kali dalam seminggu gitu ya. Terus habis itu ya mungkin Bu Nurulnya nggak denger atau apa gitu, sampai pada akhirnya dia berasumsi kalau misalnya 3 makanan ini untuk 5 hari, padahal mah enggak gitu. Walau alam sebenarnya siapa yang dari awal gitu ya jujur apa Bu Nurul atau SPPG-nya gitu ya, tapi fakta kalau misalnya pada akhirnya ini cuma dapat 3 gitu ya, emang harus dipertanyakan kalau misalnya pada akhirnya Bu Nurul sampai mikirin untuk 5 hari ya nggak sih. Nah kita lanjut dulu beritanya dari Kompas biar kita bisa tahu informasi lebih lengkap kayak gimana ya. Distribusi MBG untuk anak PAUD Nah, 3 kali seminggu. Karena ada 2 hari libur, MBG diberikan dalam bentuk paket makanan kering untuk 3 hari. Nurul Oriana kemudian mengakui kekeliruannya. Ia mengira paket tersebut untuk 5 hari. Bu Nurul udah minta maaf ternyata. Untuk 3 hari. Nurul menyampaikan permohonan maaf dan melakukan klarifikasi atas unggahannya. Badan Gizi Nasional juga menegaskan tidak ada pelanggaran hak anak dalam kasus ini. Program MBG dipastikan tidak boleh mengganggu hak pendidikan anak. Gimana menurut kalian soal kasus ini? Ya, jadi begitulah kira-kira akhir dari permasalahan Bu Nurul Oriana yang keliru kalau misalkan makanan MBG-nya itu harusnya untuk 3 hari. Ya, sebelum posting sesuatu ya, gue sih sangat amat menyarankan untuk berhati-hati ya. Kita harus cross check fakta dulu.
Tapi kalau misalnya lu emang pengen jadi whistleblower gitu ya, jangan sampai lu salah memberikan informasi yang sampai pada akhirnya justru bakal merugikan diri lu sendiri kayak gitu. Gua rasa bagus ya niat dan juga tekad Bu Oriana untuk kita bisa contoh gitu. Kalau misalnya emang terlihat ada yang tidak adil atau yang tidak beres ya, berisiklah, bersuaralah biar seenggaknya tuh bisa evaluasi juga ya siapapun yang emang sedang mengurus hal tersebut gitu. Cuman ya kalau misalkan lu asal berani aja, takutnya itu juga dimanfaatkan sama orang-orang yang tidak suka sama lu, yang sampai pada akhirnya justru bisa menjebak lu sendiri kayak gitu. Nah, by the way, apakah permasalahannya sudah selesai ya? Ternyata belum. Permasalahannya itu justru orang-orang masih mempertanyakan chat dari pihak sekolah di WA yang justru lebih kasar katanya. Gue nggak ngasih lihat ini karena justru dosennya sendiri bisa langsung lihat aja ya ke Bu Royana. Takutnya ini inappropriate gitu ya, dan karena ini DM jadi gue nggak bisa asal share juga gitu ya. Lu silakan cek ke Facebooknya sendiri. Cuman ada satu portal berita yang pada akhirnya bisa ngasih tahu ke kita bagaimana klarifikasi dari Ibu Oriana. Ini dari catatan Riau gitu ya, dimana berjudul polemik MBG di PAUD Kampar dinilai belum tuntas, di mana publik pertanyakan klarifikasi sekolah. Kita bakal lihat bareng-bareng kayak gimana. Salah pahaman kedua belah pihak yang saya Ya, sendiri jadi beliau ngomong sesuai dengan apa yang udah kita diberi dengar di ternyata Kompas gitu ya. 3 hari. Ada Polemik kekeliruan program katanya. makan bergizi gratis di PAUD Melati, Kabupaten Kampar, memang telah dinyatakan selesai melalui mediasi pemerintah daerah. Namun di media sosial, pertanyaan publik belum mereda. Sejumlah warganet menilai klarifikasi Langsung malah merebet kemana-mana. Yang kami tanyakan, kepala sekolah PAUD itu hubungannya apa dengan pemilik dapur MBG sampai dia bertindak seperti itu? yang disampaikan. Ya, jadi yang dipermasalahkan ya, chat WA-nya yang justru belum tuntas orang-orang ngerasanya gitu ya. Soalnya katanya chatnya tuh bener-bener kasar banget gitu. Belum menjawab persoalan utama. Min, video pihak sekolahnya juga dong, Min, minta maaf. Chat di grup lebih parah sih, mana pakai bahasa kasar, masa ibu ini aja minta Sorotan maaf. mengarah pada fakta bahwa permohonan maaf disampaikan oleh wali murid Ya, tidak dikeluarkan di sekolah emang benar, dan itu bahasa politis untuk mencari pembenaran dengan menyampaikan intimidasi yang telah diungkapkan. Kenapa minta maaf wali murid kok nggak pakai sekolah gitu? Yang intimidasi verbal gimana? Padahal wali murid cuman butuh klarifikasi rincian aja. Kenapa diintimidasi? Perasaan ada anggota dewan yang ikut nimbrung deh, pemilik SPPG. Sementara pihak sekolah yang Damn. sebelumnya mengirim Gila, makin kritis ya orang-orang ya. pesan bernada larangan Gokil. dan penolakan terhadap anak didik PMBG belum selalu memberikan berusaha kenapa banyak klarifikasi celah terus, terbuka sebaiknya program kepada PMBG publik. dikaji ulang. Warganet mempertanyakan jika benar tidak ada anak yang dikeluarkan. MBG nilai pakai APBN negara bukan uang Bapak Presiden, jadi boleh aja rakyat protes, katanya MBG makan gizi gratis, tapi kita lihat aja di lapangan seperti apa. Dari saya jadi Bagaimana penjelasan atas pesan WhatsApp yang meminta anak tidak Nah, ditampil juga sama Chandria. Kentut gue udah coba buat menghindari. Coba juga sudah diantar siapa ke besok PAUD jangan dan antar anak diarahkan. kalian ke PAUD. Nah ini maksudnya yang ngebuat pada akhirnya tuh anaknya dikira dikeluarkan gitu. Ini dikiranya dari pihak sekolah ya. Colek Ibu Wira jago sedunia, silakan besok jangan antar anaknya lagi ke PAUD. Istirahat saja dulu di rumah atau cari tempat lain atau MBG yang tidak sama. Oke, makasih. mencari tempat lain. Gila. Pesan tersebut dinilai sebagai bentuk tekanan verbal yang seharusnya juga dipertanggungjawabkan. Publik juga mempertanyakan kewenangan sekolah dalam persoalan ini. Program makan bergizi gratis merupakan urusan SPPG dan dapur MBG, bukan kewenangan PAUD. Damn. Lalu apa dasar pihak sekolah bersikap seolah memiliki otoritas atas program tersebut? Hingga kini hubungan antara pihak sekolah dan pengelola MBG juga belum dijelaskan secara terbuka. Minimnya penjelasan inilah yang memicu kecurigaan dan kritik publik. Meski mediasi telah menutup perkara secara administratif, warganet menilai polemik ini belum tuntas selama pertanyaan mendasar tersebut belum dijawab secara transparan. Ya udah ada respon langsung dari BGN ya, katanya jangan sampai ini justru malah mengintimidasi anaknya gitu. Meskipun ada chat WA yang justru kelihatan kalau misalkan anaknya terintimidasi. Ini langsung dari kepala BGN-nya Pada dan Hindayana, yang dimana dia menegaskan kalau misalkan hasil klarifikasi memastikan tidak ada pelanggaran hak anak dalam pelaksanaan program BG. Program BG tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap hak anak, khususnya hak memperoleh pendidikan. Setelah dilakukan klarifikasi, dapat dipastikan tidak ada anak yang dikeluarkan dari sekolah. Iya, kalau misalkan gue boleh beropini gitu ya, dalam mediasi ini dimana si ibunya itu berdua doang gitu, terus habis itu disaksikan sama banyak banget orang-orang yang mungkin dari pihak sekolah dan juga pihak dari SPPG, gue rasa ya sebenarnya pasti bakal takut juga siapa lagi dengan cara intimidasi yang sebelumnya udah dirasakan dulu gitu sama ibunya gitu ya. Apapun itu, bagaimanapun hasilnya gitu ya, gue
mendoakan semoga yang terbaik buat ibunya sendiri. Semoga anaknya masih tetap bisa bersekolah, semoga nggak dikucilkan sama orang-orang yang emang benar-benar punya niat jahat gitu ya. Padahal ibunya sendiri justru pengen MBG bisa lebih bagus lagi dengan evaluasi kalau misalnya pada akhirnya ada yang salah, kayak gitu loh. Intinya itu aja mungkin bisa gue sampaikan. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya emang ada informasi yang belum gue sampaikan secara lengkap, gue minta maaf banget. Silahkan lu tambahin konteksnya di kolom komentar. Gue undur diri, sampai jumpa di next video ngopi. Bye-bye.